sini, cuman kita harus tahu ukurannya. Misalnya satu blok ukurannya 150 misalnya. Nah, ini berarti bisa menampung satu, sisa 50. Jadi kalau ini (150), ini nyimpan record. Jadi record misalnya ini record 1 atau record 0, record 1 misalnya. Ini kalau disimpan di sini, karena ukurannya 100, maka ini akan terisi record 1. Nah, ini free area, ini free area, ini in use area. Nah, baru blok berikutnya. Ini di sini ada IBG dulu ini. Ini ada IBG ini. Interblock gap yang memisahkan blok 1, blok 2 dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat membaca dia akan terhenti setelah menemukan IBG. Nah, pemborosan ini kalau dalam fix ini akan diperbaiki di span. Nah, jadi span itu karena di sini 10 sisa, maka record kedua bisa jadi khusus untuk kolom ini disimpan di sini. Nah, sedangkan di sini ukurannya sama ya, 150. Karena 100 sudah di bawah 10 di sini, sehingga tinggal 90 di sini. Ini tinggal 90. Ini in use area, record 2, cuman kolom 1, kolom 2. Ini record 2, kolom 3. Nah, free-nya tadi sini 10. 50. Oh, salah, maaf. Ini 40, 90. Kalau ini 150, 60. Berarti ini saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu. Ini rekodnya satu rekod 40, 50, 10, totalnya 100. Karena bloknya ukuran 150, ini 150, ini ilustrasi aja ya.
Berarti kalau dipakai satu record sisa 50. Ini free 50. Bukan 10 ya, ini free 50. Oh. Nah, kalau ada rekod kedua, rekod pertama tadi disimpan di sini. Kalau model penyimpanan pakai fixed block, maka yang 50 ini nggak kepakai. Ya. Dia akan pakai blok kedua. Sisa 50 lagi. Nah, seperti tadi, sehingga akan terjadi fragmentasi. Isi kosong, ya. Isi, in use area, free area, kemudian in use area, free area, dan seterusnya. Sehingga headnya nanti kalau baca, ya itu banyak idle-nya, ya banyak nganggurnya karena menghindari free area. Nah, kalau model spine nanti ini karena sisa 50, maka rekod kedua bisa jadi tergantung nanti mekanismenya. Apakah rekod kedua itu kolom pertama, kolom kedua 40 dan 10 disimpan di sini, atau 50 yang disimpan di sini, sehingga yang 50 di sini. Nah, misalnya yang 50 yang diambil rekod kedua ini misalnya rekod kedua nih ya, rekod kedua yang dialokasikan di sini kolom 2 karena pas 50 ini. Nah, kolom 1 di sini, kolom 3 di sini, sehingga 50, 40, 10. Nah, yang dipakai 40, 10, 50. Sehingga di sini sisanya karena 150 dipakai 50, maka di sini sisanya adalah 100. Nah, sehingga dipakai lagi. Nah, ini konsekuensinya banyak catatan, ya, banyak catatan. Jadi karena di sini misalnya ini pekerjaan, ini record gitu ya. Kemudian di sini primary storage ya. Ya. Maka di sini ada PMT nih, page map tabel. Nah, bisa jadi rekod pertama di sini dialokasikan di sini. Nah, karena di sini ada sisa, karena di sini jumlahnya tadi 100, sedangkan ini 150, maka di sini sisa 10. Nah, sehingga rekod kedua ini catatannya sebagian ada yang di sini, ada di blok pertama, sebagian ada yang di blok kedua. Nah, ini konsekuensinya banyak catatannya, banyak registernya. Nah, register itu juga akan diperbaiki secara periodik dalam warping atau konsep compaction atau recompaction. Ini ilustrasi gambarannya seperti itu. Jadi tadi sudah tahu ini paling tidak media penyimpan,
Nanti kalau digunakan menyimpan, ya bloknya seperti ini, bloknya urut memanjang gitu. Kalau yang tadi kan yang yang disk tadi sudah terhapus, itu kan caranya beda, ya caranya beda. Nah sekarang kita yang magnetic disk, sekarang magnetic disk. Oke. Tadi sudah saya singgung sedikit di atas tadi. Nah, kita baca di sini. Magnetic disk perekam data direpresentasi oleh kedudukan elemen magnetiknya. Data disimpan dalam jalur yang disebut dengan track. Ya, di sini ada track ini yang melingkar. Kemudian ada sektor, bagi sektor-sektor. Kemudian kalau ini lebih dari satu piringan, ya, track yang sama, ya, itu kumpulan track yang sama. Ini kumpulan semua track lingkaran konsentrik di kumpulan posisi yang sama di setiap permukaan disk pada hard disk, maka ini disebut dengan silinder. Kemudian headnya bisa lebih dari satu, tidak seperti yang ada pada ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat. Oke, ini kelihatan susunan plate-nya ini ya. Mudah-mudahan nggak ada iklannya ini. Do you ever wonder what's on the inside? Hard drives are sealed so that no dust can get inside. Once you take yours apart, it most likely will not work anymore. Nah, ini plate-nya, piringannya. The platters is where the information is stored. Both the top Jumlahnya and the bisa bottom lebih of dari each satu. platter's used so it can store as much information as possible. Ini headnya banyak. The actuator arm is how it reads and writes information. They Untuk never membaca actually touch the platters, but you need a microscope to actually see that. It moves ada so fast posisi that the dari human eye will have depan, trouble dari keeping track up. tertentu menuju track tertentu. Ini mempengaruhi seek time-nya nanti. The platters are split up into tracks, and each track is split up into sectors. When you read or write to the hard drive, the actuator arm must find the right track, and the platters must rotate so the right sector is underneath the arm. It Mencari only takes a sektornya. few milliseconds for this to happen. Tracknya sudah This betul, may seem sektornya belum fast, tentu but betul. compared to newer technologies, this is much slower. Oke, In recent berarti years, the hard drive is being ada replaced by gerakan maju mundur, mencari track dulu, baru mencari sektor. Nah, itu kata the kuncinya. SSD, also known as the solid-state drive. Nah, These ini have yang no moving parts on the terakhir, inside, belum which means they are masuk faster, dalam materi ini ya. smaller, and use less power. However, SSDs are still a lot more expensive than hard drives. How long before the hard drive is obsolete? Oke, nanti bisa dilihat sendiri. Ini saya akan melanjutkan ini.
Ini oh ini kelewat yang ini. Nah, yang mempengaruhi ini saya bahas sedikit lagi. Yang mempengaruhi atau parameter dalam magnetic tape, ya, itu ada kepadatan jumlah bit per inci, ya. Jadi masing-masing keluaran itu biasanya dulu ada namanya DD sama HD gitu ya. Kalau fisiknya mungkin sama, tapi satu bisa menyimpan lebih besar karena padat ya. Jadi ada yang hanya double density, ya. Ada yang high density. Ya. Dulu kepadatannya ada yang sangat padat sekali, ada yang tidak padat gitu ya. Kapasitas jumlah bit yang disimpan dalam satu tape dengan panjang tertentu, ya, fitnya, panjangnya juga tertentu. Transfer rate, kecepatan transfer data per satuan waktu, semakin headnya memiliki kualitas baca tulis yang bagus dan didukung kepadatan pita yang bagus, ya, yang padat gitu ya, tentunya membacanya lebih cepat karena menyangkut dimensi ya, jumlah bit per inci. Misalnya ada pekerjaan sejumlah 10 bit misalnya, tapi yang satu ini hanya setengah inci, yang satu 3 inci gitu, sama-sama 10 atau 100 bit misalnya. Nah ini berarti headnya membacanya agak lama karena dia membacanya pada media yang lebih lebar gitu ya. Nah sedangkan yang medianya lebih, maksud saya begini. Jadi kalau ini saya bandingkan, misalnya ini ada yang ini misalnya sama-sama 1 inci, ya, 1 inci. Ini misalnya 100 bait misalnya. Tapi yang satu dua inci 100. Nah ini kepadatannya ukurannya sama 100 bit, tapi kepadatannya beda. Sehingga di sini membaca headnya ini lebih panjang. Otomatis waktu membacanya lebih lama dibandingkan dengan ini. Nah, kalau bacanya lama, transfernya setelah dibaca di sini, ini kan dibaca nih. Setelah dibaca kan dibawa, ini kan secondary storage, dibawa ke primary storage. Karena primary storage, memori adalah tempat menyimpan program dan data selama pelaksanaan proses. Jadi kalau ada prosesor melaksanakan pemrosesan, maka sistem spoolingnya akan mencari blok mana yang akan dibawa, ya. Kemudian di sini dikasih tempat, kemudian baru diproses.
Ya, ini sistem spooling. Nah, ini tadi kaitannya dengan kepadatan. Nah, kemudian transfer rate-nya ini kecepatan transfer data per satuan waktu. Ya. Jadi dari transfernya dari mana? Dari secondary storage ke primary storage dalam rangka pemrosesan. Kalau nggak diproses, nggak mungkin dibawa ke memori, karena yang dicari, yang akan diproses, ketemu, kemudian ditransfer, ya, kemudian dibawa ke prosesor. Nah, dari mengambil dari spooling dari secondary storage ke primary storage itu membaca. Tapi kalau dari primary storage kemudian dibawa ke secondary storage itu bisa jadi menulis atau mengupdate. Ya, ini prinsipnya spooling itu. Ada yang sumbernya dari secondary storage ke primary storage atau kebalikannya. Dari primary storage ke secondary storage. Nah, ini gambaran spooling. Kemudian ada contoh nih. Jika diketahui kepadatan penyimpanan adalah 1600 bit per inci, ya, per inci ya. Jadi pitanya ini per incinya bisa menyimpan kapasitas 1600 bit. Dan panjang tipnya, panjang pitanya ini misalnya panjang pitanya adalah 3600 feet. Nah, berarti ukurannya disamakan dulu. Ini inci, ya, kepadatannya inci, disimpan pada tempat yang panjangnya 360 feet. Nah, kita harus tahu bahwa satu feet sama dengan 12 inci. Maka 12 ini digunakan untuk mengkalikan, ya, panjangnya 3600. Nah, sehingga di sini kepadatannya di sini 1600 dikali panjangnya 3600 feet diincikan berarti kali 12. Nah, sehingga akan ketemu nilai 69.120.000 bit, ya. Jadi total kapasitas. Jadi kalau Anda memiliki tabel misalnya, misal tabelnya cuman kolom A misalnya, kolom B, kolom C, ini panjangnya 10 byte, ini 30 byte, ini 20 byte, berarti totalnya 50. Nah, berarti 50 byte ini satu record. Ini satu record, ya. Bisa dan kalau kita dikasih, ya, ruang atau tempat sebesar ini 69 juta gitu, ya.
69 juta bit, maka berapa record yang bisa tersimpan? Nah, pertanyaannya. Ya, ini sama saja, ruangnya dibagi kapasitas, berarti 69 juta misalnya ini dibagi 50, hasilnya itu adalah jumlah record. Jadi seorang yang sudah belajar di bab pertemuan pertama ini sebenarnya sudah bisa menghitung, ya, kalau ada punya file isinya tabel tertentu, masing-masing tabel diketahui jumlah kapasitas ininya, besarannya. Misalnya setiap record itu 100 misalnya, ada 3 tabel misalnya. Record yang tabel 1 ukurannya 100 byte, tabel kedua itu berapa, misalnya 200 tabelnya. Nah, kemudian Anda bisa memprediksikan kalau transaksi setiap hari itu adalah 100 record misalnya. Nah, sehingga dalam setahun itu akan ada berapa record. Kemudian itu kalau disimpan di media penyimpan, kira-kira butuh storage yang kapasitasnya berapa. Nah, ini sudah. Jadi tidak tidak membeli barang tanpa dihitung terlebih dulu, ya, karena tahu kapasitasnya. Itulah pentingnya alokasi file pada storage yang harus diketahui. Oke, ini tadi sudah sampai di harddisk ini. Nah, sekarang coba lihat filenya di sini. Optical nggak usah. Ini tadi sudah. Ini tadi sudah saya tunjukkan ke filmnya tadi, ya, lebih. Jadi ini piringan atau platter ini bisa double side, ini bisa menyimpan, bawahnya juga bisa menyimpan. Kemudian penggeraknya, porosnya ini ada spindle-nya. Kemudian ini ada track. Setiap track dibagi menjadi sektor gitu, ya. Kemudian ini ada head. Tadi gambarannya di videonya bisa maju mundur gitu, ya. Maju mundur itu berarti kalau dia membaca tahu alamatnya mana nih. Misalnya ini track 1 2 3 4. Oh, dia harus naik mundur, masuk di sini, ya. Nah, pertanyaannya kan baru tracknya. Sektor berapa? Menunggu. Kalau sudah tahu sektor, blok mana? Nah, berarti gambarannya sudah tahu maju mundur dalam rangka mencari blok sebenarnya. Karena setiap blok itu ada alamat isinya itu record nomor berapa dari file tabel apa. Didapat dari PMT tadi, page map tabel. Karena setiap record dari satu secondary storage atau file itu dipetakan pada memori, ya. Kemudian disitulah akan ketemu sistem mapping yang disebut PMT, page map tabel. Oke, kemudian nah, ini berkaitan dengan tadi. Ini kesini aja. Ini videonya, harddisknya mana tadi? Only time will tell. Now, let's see the structure of the hard disk drive in Saya bawa ke details. sini. The traditional hard disk drive can have the
Nah, sekarang kita mulai mengetahui apa yang terjadi pada saat membaca dan menulis. Ya. Seek time, waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan head maju mundur pada track yang dicari. Biasanya ukurannya millisecond. Ini tadi maju mundur. It only takes a few milliseconds. Nah, The platters are split up into tracks, and each track head ini is split up maju into mundur sectors. When you read or write to the hard karena drive, mencari track the yang actuator dicari. arm must find the right track. And the platters Nah, must setiap track rotate dia so the mencari right sektor. sector is underneath the arm. Nah, di sektor It ada only blok. takes a few milliseconds for this to happen. Oke ya. This may seem fast, but compared to newer Maju mundur. technologies, this is much slower. Jadi dia yang dicari pertama. Jadi alamat head itu akan mencari alamat. Yang pertama, dia maju mundur itu mencari yang namanya track. Tadi sudah saya jelaskan. Data disimpan di blok. Oke, blok itu ada di track mana, sektor berapa, gitu ya. Jadi kalau sudah tahu tracknya, ini saya mundur dulu. Rotate so the right sector is underneath the arm. The Maju platters mundur. are split up into tracks, and each track is split up into Track sectors. keberapa? Di sini ada When you track, ada read or track. write to the hard drive, the actuator arm must find the right track, Ketemu tracknya. and the platters must rotate so the right Dia sector is cari underneath the arm. sektornya. Nah, di sektor di sini It only ada takes a bloknya few juga. milliseconds for this to Ya. Ini berarti yang berikutnya itu yang dicari adalah sektor. Kemudian berikutnya mencari blok. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan head maju mundur pada track yang dicari, ukurannya dalam millisecond, ditentukan dengan hubungan ya seek time-nya, ini SC, ditambah diameter ya, sebagai diameter jarak yang dilalui ya. Jadi ini ada jarak ini ya, ada jarak. Jadi maju mundur ya, semakin ke sini jaraknya semakin jauh ya, semakin di depan sini semakin dekat. Nah, sehingga di sini karena lingkarannya sebagai tracknya itu ada yang di luar dan di dalam ya, sehingga di sini membutuhkan jarak yang dilalui. Oke, kemudian ini seek time. Kemudian latency time R, kalau tadi S ya seek time-nya, maju mundurnya ya, menggerakkan head itu. Kemudian latency time, waktu yang dibutuhkan head untuk menunggu putaran disk sehingga blok data yang dituju tepat di hadapan head. Ini tadi saya kasih di sini, yang terakhir adalah blok. Jadi di sini yang pertama dicari adalah track. Ya. Ini saya mundur dulu. When you read or write to the hard drive, the actuator arm must find the Ketemu right track. track, and the Tapi platters belum must ketemu rotate so sektornya. the right sector is underneath Ketemu the arm. sektor, nah ketemu blok. It only takes a few milliseconds. Sudah ketemu tracknya, nunggu perputaran. Ini yang berputar ininya, ya bukan headnya. Headnya tetap di sini. Ini yang berputar adalah This may seem fast, but piringannya. compared to newer technology, Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan headnya sudah pada sudah pada tracknya, menunggu putaran disk sehingga blok data yang dituju tepat di hadapan head. Ukurannya sama dalam millisecond. Nah, di sini ketetapannya
Ya, ketetapan menunggunya namanya aja latency time. Ya, latensi. Semakin tinggi RPM-nya, seolah-olah nggak kelihatan bahwa dia sebenarnya punya waktu idle, ya, menunggu. Ini sebenarnya pada saat dia mencari di sini, It only takes a few milliseconds. ini sebenarnya ada idle time nih. Each track is split up into sectors. When you read or write to the hard drive, the actuator arm must find the right Nah, track. saat inilah dia And the nganggur, platters must menunggu. rotate so the right sector is Nah, underneath the arm. semakin cepat putarannya, waktu tunggunya semakin sedikit, ya. Tapi tetap namanya latensi, ya. Waktu idle, waktu yang dibutuhkan head untuk menunggu putaran disk sehingga blok data yang dituju tepat di hadapan head, ukurannya milisecond. Nah, ini latensi time ini, R ini ketetapan aja, ya. Ini adalah setengah kali dalam kurung 60 kali 1000 sebagai ketetapan dibagi RPM-nya. Nah, RPM-nya ini tergantung mesinnya. Mesin yang dibeli biasanya sudah punya ukurannya, ya. RPM-nya berapa? RPM itu apa? Revolution per menit, ya. Revolution perputaran terhadap sumbu per menit, ya. Ini bisa RPM-nya 2400, 3600, 5400, 7000 dan seterusnya, ya. Artinya semakin bagus alatnya, putarannya cepat, maka latensinya akan kecil karena sebagai pembagi, ya. Tadi sudah ketemu nih sistemnya, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan head maju mundur. Jadi kalau ingat ini maju mundur itu berarti S. Tapi sudah tahu tempatnya, sudah tahu tracknya, belum tahu sektor dan bloknya, maka ini ketemu R, ya, latency time. Nah, kemudian yang berikutnya transfer time, ya. Transfer time ini mana tadi? Yang ini tadi sudah maju mundur, kemudian yang ini menunggu blok, kemudian yang di sini adalah transfer time, kecepatan transfer data dari main memori ke secondary memori dan sebaliknya, ya. Kecepatan membawa data dari memori, dari main memori ke secondary memori, ya. Dari primary storage ke secondary storage atau sebaliknya, dipengaruhi oleh kecepatan menulis dan baca pada main storage, ya. Sehingga ini nilai yang harus diketahui, ya, kemampuan membawa data dari primary storage ke secondary storage atau sebaliknya. Nah, kemudian random access time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi dari item data yang diinginkan.
ya. Sehingga random access time-nya di sini adalah S tadi, ini seek time, kemudian ditambah R latency time-nya, ditambah T ya, transfer time-nya. Jadi di sini random access time adalah S plus ya, R plus T, di mana S itu adalah seek time, kemudian latency time, dan T-nya adalah transfer time. Nah, ini nanti yang akan digunakan mencoba ya untuk tugas di sini ya, contoh kasus dan soal di bagian video bagian berikutnya nanti. Ini bisa dibaca sendiri ya. Data pada disk juga di blok seperti data pada magnetic. Pemanggilan sebuah blok adalah banyaknya data yang diakses pada sebuah storage device dan seterusnya. Ini dibaca sendiri. Jadi nanti kita video berikutnya adalah membahas tentang ini, membahas tentang studi kasus, kemudian di bawahnya nanti ada tugas. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti ada studi kasus ya, juga ada contoh. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu video selanjutnya. Mungkin juga ini dipotong-potong kalau ini terlalu panjang. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.